Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Nanang Qasim SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpahkan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi pada hari ini. Di sini saya Sela Amalia dengan nomor induk mahasiswa P1337420 nomor urut absen 18 dari kelas RKI akan mempresentasikan tentang memahami peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Selain itu, saya juga akan dibantu teman saya yaitu Nashwa Afrilia Dia Ulhaq dengan nomor induk mahasiswa P1337420622106 dan nomor urut absen 26. Yang pertama ada pengertian tetangga. Pengertian tetangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetangga berarti orang yang tempat tinggalnya berdekatan atau jiran. Hamzah Yakub merumuskan bahwa tetangga merupakan keluarga yang berdekatan dengan rumah kita yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam akhlak. Secara umum, tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, sehingga apapun yang terjadi, merekalah orang yang pertama yang dapat menolong. Begitu pula saat kita sedang kerepotan ketika mengadakan suatu acara besar. Mereka pula orang pertama yang siap membantu. Yang kedua ada etika bertetangga. Yang pertama ada saling tolong-menolong. Setiap orang memiliki kewajiban menolong orang lain agar saat ia mendapatkan agar sama saat ia pun berhak mendapatkan pertolongan tersebut. Seperti jika kita menanam kebaikan, maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Yang kedua ada memberi sesuatu kepada tetangga. Jika kita memberikan pinjaman kepada orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan balasan untuk kita. Yang ketiga ada menjenguk tetangga yang sakit. Menjenguk tetangga yang sakit juga bisa mempererat tali persaudaraan, menambah keakraban, dan komunikasi antar tetangga menjadi lebih baik. Yang keempat ada ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Dengan memberikan selamat dan berbahagia atas kesuksesan tetangga, menjadikan kesuksesan bersama dan nikmatnya dapat dirasakan bersama. Dan yang kelima ada saling memberi nasihat. Saling memberi nasihat dapat menguatkan hubungan persaudaraan dengan tetangga, karena memelihara hubungan baik dengan tetangga sangat diperlukan. Yang ketiga ada hak-hak tetangga. Hak tetangga sesama muslim. Yang pertama, berbuat baik atau ihsan. Yang kedua, sabar menghadapi gangguan tetangga. Yang ketiga, menjaga tetangga. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Adapun hak-hak tetangga dengan non-muslim. Yang pertama, apabila meminta pertolongan, berilah pertolongan kepadanya. Yang kedua, apabila berhutang, ia diberi piutang. Yang ketiga, apabila sakit, jenguklah, karena itu adalah kesunahan dalam Islam. Yang keempat, apabila meninggal, jenazahnya hanya diantarkan sampai ke pemakaman, tanpa kita mengurus hal-hal lainnya seperti memandikan, mendoakan, dan lain-lain, sebagaimana jenazah seorang muslim. Yang kelima, tidak menyakiti mereka. Dan yang terakhir,
diberi oleh-oleh bila kita berpergian atau kita tidak menampakkan oleh-oleh kepada mereka dan orang lain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nashwa. Baik, terima kasih, Sela. Selanjutnya yang keempat, ada konsep peradaban. Kata peradaban berasal dari kata adab, yang berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti, akhlak. Beradab berarti satu, sopan baik budi bahasa, dan dua, telah maju tingkat kehidupan lahir dan batinnya. Peradaban berarti satu, kemajuan, kecerdasan budaya, lahir batin. Yang kedua, hal yang menyangkut budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban menjadi kator atau sumber dari berbagai kondisi dan karakter, baik material maupun non-material. Namun, semua kondisi dan karakter itu juga selalu siap merespon kebutuhan individu di tengah masyarakat. Sebuah peradaban adalah bentuk budaya yang paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat dan tatanan yang paling luas dari identitas budaya kelompok masyarakat manusia yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Selanjutnya, faktor pengaruh perkembangan peradaban. Peradaban dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Untuk lebih mudahnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah wadahnya, sedangkan peradaban adalah isi dari wadah yang berupa masyarakat. Faktor-faktor yang membedakan perkembangan peradaban antara satu masyarakat dengan yang lainnya adalah yang pertama, faktor alam atau lingkungan geografis yang meliputi tata letak bumi dan iklimnya. Yang kedua, faktor kebiasaan atau perilaku masyarakat di dunia. Yang ketiga, faktor pelapisan sosial. Yang keempat, faktor ideologi. Dan yang kelima, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sikap Islam terhadap peradaban. Islam adalah peradaban yang universal. Agama keadilan bukan menghancurkan. Islam tidak menunggu apa yang diberikan orang lain, tapi menuntut untuk percaya pada kemampuan sendiri, mendahulukan yang bermanfaat, merealisasikan hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh banyak orang. Islam sangat memperhatikan peradaban, karena menciptakan peradaban Islam itu merupakan bagian dari tujuan pokok hidup manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Tujuan-tujuan pokok hidup manusia sebagai berikut. Yang pertama, beribadah kepada Allah, yaitu taat mutlak kepadanya. Yang kedua, menjaga khalifah di muka bumi, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan serta berperilaku dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala dengan kapasitas manusiawi. Dan yang ketiga, memakmurkan bumi dengan membangun peradaban yang didasarkan pada sistem nilai sebagaimana yang akan dibahas selanjutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.